Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kang Dodo. Kali ini kita akan membahas tentang perdombaan ya di ini 2 minggu menuju Idul Adha. Kurang lebih 2 minggu lah. Kita tanggal 12 Juli nanti insya Allah akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Ya, pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan bisnis yang ada di desa. Salah satunya adalah memelihara domba. Memelihara domba atau orang di desa menyebutnya dengan wedus gembel. Kenapa sih kita memelihara domba? Pertama, domba itu lebih mempunyai nafsu makan yang bagus kayak gitu. Ya, menerima rumput yang di bawah dan sebagainya. Dia karakteristiknya makannya juga dia itu lebih cenderung untuk merunduk karena lebih merumput dan sebagainya. Beda dengan kambing yang sukanya rambanan. Nah, itu untuk domba sendiri. Ya, domba ini emang ukurannya bervariatif ya. Ada yang mulai ada yang kecil, besar, sedang dan sebagainya. Untuk jenisnya juga bermacam-macam. Mulai dari merino, domba Garut, perusahaan domba Parahyangan dan sebagainya. Nah, gitu. Banyak sekali ininya jenis-jenisnya. Nah, kenapa sih kita harus memilih domba gitu? Domba ini emang sangat potensial untuk dijual di pasaran. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan rumah makan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sate, tongseng dan sebagainya. Itu banyakan itu ngambilnya dari daging domba gitu. Ya, tentunya teman-teman udah bisa membedakan lah antara perbedaan daging domba dan daging kambing. Itu salah satunya yang perbedaan signifikan adalah pada daging domba itu cenderung tidak mempunyai aroma yang menyengat atau mungkin mengik gitu ya, kalau kita nyebutnya aroma mengik itu. Nah, itu salah satu domba itu. Nah, untuk harganya pun dibandingkan dengan kambing cenderung lebih murah domba. Itu untuk pengadaan bibit dan sebagainya. Itu untuk kita untuk memulai bisnis ya. Nah, salah satunya itu domba menjadi pilihan utama. Nah, untuk memulai dengan budget 5 juta kita udah bisa memulai untuk pembuatan kandang, terusan pengadaan bibit, yaitu bibit betina, jantan, itu bisa dengan modal hanya 5 juta saja. Ya, misalkan untuk anggaran untuk pembuatan kandang sekitar 700.000, ada 4.300.000 untuk pengadaan bibitnya. Pengadaan bibitnya kita alokasikan untuk pejantannya, kita cari pejantan yang agak bagus 1.500.000 ya, lumayan bagus lah. Nah, gitu. Misalnya sisanya kita untuk bibit betinanya itu yang sekitar harga 1 jutaan atau di bawahnya 900-800 sudah dapat untuk domba. Nah, ini bisa kita gunakan bibit-bibit itu. Untuk manajemen perkawinannya kita menggunakan manajemen dalam 2 tahun itu 3 kali melahirkan. Nah, kalau misalkan 2 kali melahirkan, kita pengadaan bibit awal itu 4 ekor, maka di dalam 2 tahun kita udah dapat berapa? Kalau misalkan untuk domba lah sekali lahir itu rata-rata itu biasanya satu biasanya, apalagi domba yang masih kecil, domba kecil itu biasanya satu. Nah, ini 3 ya, 3 kali 4 12 ekor tambahan untuk kita miliki domba tambahannya. Nah, untuk presentasinya 12 itu maka 6 itu jantan, 6 itu betina. Jadi ada 12 jantan, 6 betina dan 6 jantan. Nah, itu nanti kedepannya yang jantan-jantan kita jual, yang betina kita pelihara untuk breeding kayak gitu. Jadi kita bisa manajemen untuk jantannya untuk tabungan. Nah, untuk pakannya sendiri kita bisa menggunakan dengan limbah-limbah dari pertanian atau rumput-rumput yang ada di sekitaran kita. Nah, kalau misalkan domba ini untuk pakan itu tidak perlu memilih-milih ya. Beda dengan kambing yang cenderung milih-milih dan sensitivitas pada ininya lebih tinggi. Kalau pada domba sendiri ini tidak terlalu pilih terhadap pakan. Ya, seperti yang di hadapan teman-teman yaitu, nah, untuk pakannya sendiri nih sangat menyenangkan sekali untuk selera makannya. Untuk domba ini hampir semua domba seperti ini.
kalau misalnya domba-domba sehat itu pasti nafsu makannya tinggi-tinggi. Pun dengan ini kambing juga, tapi berbeda lah antara kambing dan domba, lebih istilahnya lebih rabokan domba ketimbang kambing gitu, karena yaitu. Nah, untuk kandangnya sendiri kita itu bisa menggunakan bekas-bekas lah, barang apa sisa-sisa bangunan yang tidak lagi digunakan, itu bisa digunakan untuk sebagai kandang dombanya. Nah, untuk domba sendiri sifatnya itu mempunyai karakteristik koloni atau dia itu bergerombol, jadi nggak usah perlu disekat-sekat, cukup dijadikan satu aja, itu jantan betina jadikan satu nggak masalah itu nanti. Jadi untuk kalau misalkan pengen kawin tinggal kawin kayak gitu, kalau udah ya kawin dan sebagainya, jadi nanti cepat beranak pinak. Nah itu, jadi dia itu sukanya berkoloni, beda dengan kambing yang sukanya itu menyendiri ya. Itu karakteristik pada domba ya. Itu untuk sedikit gambaran peluang bisnisnya ada di desa, salah satunya dari memelihara domba. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita bisa kembangkan di desa. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan sharing-sharing untuk peternakan ke depannya, mulai dari peluang bisnis, terus analisis bisnisnya dan sebagainya untuk domba dan kambing. Sekian dari saya, jangan lupa like, share dan subscribe channel Kang Dodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.